lihat wajah-wajah para pahlawan, entah itu di buku pelajaran, di uang, atau di dinding-dinding sekolah. Tapi pernah nggak sih kita mikir, di balik tatapan serius mereka di foto hitam putih itu, sebenarnya ada cerita apa? Nah, hari ini kita mau coba lihat lebih dekat, lebih dari sekedar nama dan gelar mereka. Coba deh berhenti sejenak dan pikirin. Selain Dwi Tunggal, siapa lagi yang fotonya langsung muncul di kepala kita? Mungkin ada beberapa nama ya, tapi apa kita beneran kenal sama cerita di balik wajah mereka? Apa yang bikin mereka itu bukan cuma tokoh sejarah, tapi juga manusia kayak kita? Nah, ini dia intinya. Kita di sini nggak akan ngebahas tanggal-tanggal pertempuran atau isi perjanjian yang bikin pusing, bukan. Kita mau gali fakta unik, julukan-julukan pribadi mereka, dan momen-momen tak terduga yang ternyata ngebentuk mereka. Udah siap? Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, jadi perjalanan kita nanti bakal dibagi jadi beberapa bagian. Kita mulai dari orang-orang di sekitar proklamasi, terus ke para pejuang di medan tempur, para diplomat ulung, lanjut ke kisah-kisah yang paling mengejutkan, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan penting. Bagian pertama, wajah di balik proklamasi. Ini adalah cerita tentang mereka yang perannya krusial banget di momen-momen kelahiran bangsa Indonesia. Kita semua pasti kenal Ibu Fatmawati sebagai penjahit Sang Saka Merah Putih. Sebuah tugas yang simbolnya kita hormati banget sampai hari ini. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, kain buat bendera bersejarah itu asalnya dari mana ya? Nah, ini dia fakta uniknya. Jadi, waktu Ibu Fatmawati lagi mengandung Guntur, seorang perwira Jepang ngasih beliau 2 blok kain, merah dan putih. Tahu buat apa? Awalnya itu buat bikin baju bayi, tapi dengan visi yang jauh ke depan, Ibu Fatmawati justru menyimpannya. Dan kain itulah yang akhirnya jadi bendera pertama Republik Indonesia. Luar biasa ya. Wajah ini juga pasti nggak asing, sering kita lihat di dompet. Otto Iskandardinata, tokoh kunci dalam sidang persiapan kemerdekaan. Bahkan, beliaulah yang mengusulkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama kita. Tapi di balik perannya yang formal, beliau punya julukan yang sangar banget, Si Jalak Harupat. Ini julukan dalam bahasa Sunda untuk ayam jago yang paling kuat, pemberani, dan selalu menang kalau diadu. Kenapa dijuluki gitu? Soalnya pas di Volksraad atau Dewan Rakyat bikinan Belanda, beliau itu vokal banget, nggak pernah takut mengecam pemerintah kolonial, tajam dan tak terkalahkan dalam debat. Bener-bener kayak ayam jantan petarung. Oke, mari kita beralih ke bagian kedua, Panglima and Ksatria. Ini adalah kisah para pemimpin militer yang mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan. Jenderal Sudirman. Sosoknya kan identik banget sama perang gerilya, ditanduk keluar masuk hutan dalam keadaan sakit parah. Gambarannya itu seorang panglima yang keras dan gak kenal lelah. Tapi ada sisi lain loh dari hubungannya dengan sang presiden. Ini kutipan dari surat yang ditulis Soekarno untuk Sudirman sebulan sebelum sang jenderal wafat. Soekarno memanggilnya Dinda alias Adinda, sementara Sudirman memanggil Soekarno Kanda. Ini nunjukin hubungan mereka itu bukan cuma presiden dan panglima, tapi udah kayak kakak dan adik, sebuah ikatan personal yang dalam banget di tengah kobaran revolusi. Dari timur Indonesia, kita punya Sultan Hasanuddin. Wah, beliau ini adalah mimpi buruk buat VOC di abad ke-17. Perlawanannya begitu gigih sampai bikin perusahaan dagang Belanda itu kewalahan. Sama kayak Si Jalak Harupat, julukannya juga ayam jantan. Tapi yang ini spesial, soalnya julukan ini datang dari musuhnya sendiri. Belanda menjulukinya The Hansjes van het Oosten atau ayam jantan dari timur. Jadi gini, kalau musuhmu sendiri sampai ngasih julukan yang nunjukin rasa hormat atas kegigihanmu, itu udah bukti paling nyata betapa hebatnya perjuanganmu. Perjuangan fisik Pangeran Diponegoro mungkin udah selesai, tapi perjuangan pusakanya berlanjut sampai era modern loh. Keris saktinya, Kiai Nogosuluman, itu dirampas dan disimpan di Belanda selama hampir 2 abad. Pengembaliannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, itu jadi kemenangan simbolis yang nunjukin kalau warisan seorang pahlawan itu nggak pernah mati. Sekarang kita masuk ke babak ketiga, Pena and Diplomasi. Medan perang mereka ini bukan hutan atau benteng, tapi forum internasional dan lembaran kertas. Inilah Haji Agus Salim, seorang intelektual, ulama, dan diplomat yang kecerdasan dan kefasihannya dalam berbahasa asing itu jadi senjata utama Indonesia di panggung dunia. Di kancah internasional, beliau dijuluki The Podium Lion atau Singa Podium. Coba bayangin, dengan penguasaan banyak bahasa asing, dia bisa berdebat dengan tajam dan bikin para diplomat dunia terkesima. Beliau ngebuktiin kalau perjuangan kemerdekaan juga bisa dimenangkan lewat kata-kata yang menggetarkan. Chairil Anwar, sang binatang jalang.
Dari potretnya yang ikonik ini aja udah kelihatan ya, jiwanya itu pemberontak dan bebas banget. Tapi, puisinya itu bukan sekedar ekspresi seni. Chairil itu bukan penyair yang cuma diam di Menara Gading. Dia turun langsung ke medan perang. Sajaknya yang paling menusuk, Karawang Bekasi, itu lahir dari pengalamannya menyaksikan langsung kekejaman agresi militer Belanda. Jadi puisinya itu semacam laporan perang, sebuah teriakan perlawanan dengan peluru kata-kata. Bagian keempat, kisah tak terduga. Di sini kita akan nemuin cerita-cerita yang paling menyentuh dan mengejutkan, yang nunjukin sisi kemanusiaan para pahlawan kita. Ini kisah akhir hidup Cut Nyak Dien yang luar biasa banget. Setelah ditangkap, beliau diasingkan ke Sumedang. Belanda sengaja merahasiakan identitasnya. Di sana, panglima perang yang ditakuti ini dikenal warga hanya sebagai Ibu Perbu, seorang wanita tua yang alim dan mengajar mengaji. Beliau wafat dan dimakamkan tanpa seorang pun tahu siapa dia sebenarnya, sampai makamnya ditemukan kembali lebih dari 50 tahun kemudian. Cerita Pierre Tendian ini tragis sekali. Ajudan tampan berdarah Perancis Manado ini fasih banget bahasa Jawa Medok. Pas malam G30S, dia menyerahkan diri, mengaku sebagai Jenderal Nasution demi melindungi atasannya. Dan yang paling menyayat hati, dia gugur cuma sebulan sebelum hari pernikahannya dan tepat di hari ulang tahun ibunya. Sebuah pengorbanan total yang menyentuh sisi personal terdalam. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pahlawan itu bukan cuma patung, mereka itu manusia. Mereka adalah penjahit, guru ngaji, penyair, dan anak muda yang lagi jatuh cinta. Mereka punya julukan keren. Di balik potret resmi ada kehidupan, ada pengorbanan, ada cerita yang menjadikan mereka relevan buat kita hari ini. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng, kalau dari penelusuran singkat aja kita bisa nemu kisah-kisah keren ini, coba bayangin deh, berapa banyak lagi cerita yang masih tersembunyi di balik arsip, foto, dan surat-surat lama. Ternyata sejarah itu nggak pernah selesai dituliskan.